Senin 30 Desember 2024 dilaksanakan peresmian gedung kantor dan laboratorium PT Sukovindo Cabang Jambi yang beralamat di Jalan Sari Bakti RT 37, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Melalui peresmian ini diharapkan kontribusi PT Sukovindo sebagai bagian dari holding jasa survei atau ID Survey dapat menjadi mitra strategis untuk merealisasikan visi dan program strategis Provinsi Jambi dan mewujudkan menjadi bagian Indonesia Emas 2045 melalui layanan testing, inspection, dan certification atau TIC. Peresmian ini dilakukan langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Dalam sambutannya, Gubernur Jambi menyampaikan harapannya agar PT Sukovindo dapat berperan aktif dalam mendorong pembangunan di Provinsi Jambi, menyediakan akses layanan yang mudah dan sesuai kebutuhan, serta meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini akan berkontribusi signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Kita hadir di tempat ini dalam rangka untuk meresmikan penggunaan gedung yang baru Sukovindo yang selama ini ternyata tinggal di belakang rumah gubernur, tidak wali kota, dekat rumah Pak Kapolda, namanya Pak Kapolda, belok dikit, Sukovindo di situ. Sekarang sudah mentereng, terbangun di pinggir jalan luar biasa, alhamdulillah. Jadi tentu yang pertama, saya ingin sekali ke depan Pak Dirut bahwa Sukovindo ini kan adalah perusahaan plat merah, perusahaan dari anak perusahaan BUMN kita. Artinya kalau Sukovindo maju, maka dia juga akan menyumbangkan untuk negara kita. Oleh karena itu ke depan mungkin langkah kita gedung baru nanti Pak. Nanti kita undang wali kota, bupati, bikin MOU nanti Pak di sini. Targetnya apa? Targetnya supaya Sukovindo ini ke depan kita minta agar mengkaji, mendalami lagi, meneliti tentang sumber-sumber daya alam Jambi yang lebih komprehensif. Nah, kan banyak nih. Contoh misalnya, contoh nih Pak, peta Belanda yang kita ambil di Den Haag itu mengatakan bahwa Jambi gudang emas, peta Belanda. Tetapi kita belum tahu di mana titik emas itu sebenarnya. Antam meneliti, saya 2017 saya minta Antam bikin laporan karena lokasi tambangnya di Merangin di wilayah kerja saya. Dia bilang sama saya apa? Pak, kita ini kalau boleh minta lagi izin tambahan untuk eksplorasi. Kenapa? Karena sampai hari ini kita baru menemukan uratnya saja emas itu, belum induknya. Artinya kita masih butuh penelitian lebih dalam lagi terhadap keberadaan tambang emas di Jambi ini. Sementara hari ini ya orang-orang kampung itu kerjanya tambang emas, Pak. Dia dapat sehari sekilo, 2 kilo, macam-macam kan, pakai alat berat dan sebagainya. Tetapi kita belum menemukan induknya di mana.
kita punya cadangan batu bara yang besar sekali di Jambi, Pak. Kalau data statistik itu sekitar 2-3 miliar, tapi data sebenarnya itu Pak, itu sampai 5 miliar di Jambi ini. Tetapi kita belum seluruhnya mengetahui daerah mana, kemudian juga yang punya kalorinya berapa, ya kan? Belum Pak, belum tercover oleh kita. Nah, sementara pengusaha-pengusaha ini butuh data itu. Untuk memulai sebuah penelitian, pengusaha itu butuh, Pak, ini berapa kalorinya? Nah, ini masalahnya. Minyak lagi Pak kita, Pak. Kita pernah kebakaran hebat, saya dengan Pak Menteri SDM saat meninjau kebakaran tambang liar masyarakat, sumur liar di daerah Batanghari, daerah Bungku. Kata Pak Menteri, Pak, kenapa apinya dipadamnya lambat, Pak? Sebab di atasnya minyak, di bawahnya gas. Jadi sulit dipadamkan. Artinya kita kan belum tahu nih berapa cadangan gas kita di Jambi ini. Hari ini kita, Bapak Ibu, kita tidak tahu bahwa ternyata dari perut bumi Jambi ini mengalir gas kita ke Singapura. Berapa banyak hari ini yang orang Singapura itu pakai gas dari Jambi, ya kan? Nah, itu persoalannya, termasuk juga kondensat dan sebagainya. Nah, oleh karena itu pemerintah pasti belum punya data yang valid, minimal data awal. Sebelum nanti pengusaha-pengusaha tertarik dan Jambi, kita punya data awal untuk ajang kita memasarkan, oh Pak, ini Jambi ada ini. Nah, nanti itu Pak ya, nanti Pak Kartopati, nah nanti bikin undang Bupati Wali Kota, nanti bikin MOU bersama-sama, nanti ada supaya nanti kami punya dasar untuk anggarannya berapa untuk survei kita ke depan. Gubernur Al-Haris menambahkan bahwa Provinsi Jambi kaya akan sumber daya alam, khususnya pada subsektor perkebunan di sektor pertanian dan sektor pertambangan. Pengelolaan sumber daya alam tersebut memerlukan survei dan pengujian oleh lembaga yang berkompeten seperti PT Sukovindo. Gubernur berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk meningkatkan perekonomian dan kemajuan daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan secara berkelanjutan atau ekonomi hijau demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.